Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga dalam channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Kita telah membahas dalam video sebelumnya mengenai apakah dengan menurut perintah Tuhan itu menjadikan kita legalisme. Dan sekarang akan muncul pertanyaan, penurutan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita tidak disebut legalisme? Apakah kasih karunia sudah cukup menutupi seluruhnya? Ini satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama jawabannya. Untuk itulah kali ini judul video kita yang kita pilih adalah apakah penurutan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita membahas ini tetap dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, itu Alkitab, firman Allah yang hidup. Pelajaran ini khusus akan membahas mengenai pengertian penurutan apa yang Tuhan kehendaki dan dalam hubungannya dengan kasih karunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Namun, sebelum kita melanjutkan video ini, bila saudara tidak mau ketinggalan untuk seri-seri berikutnya, segera subscribe, like, dan tekan loncengnya. Ada banyak video-video lain yang juga menarik. Silahkan buka dalam channel ini dan segera tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kasih yang benar-benar kepada Tuhan tidak akan ada tanpa penurutan. Karena penurutan itu merupakan bukti dari kita mengasihi Tuhan. Maksudnya, tidak satu pun manusia akan dapat benar-benar menurut kepada Tuhan tanpa kasih dan menghargai dan menghormati Tuhan. Jadi, kasih yang sungguh-sungguh dan penurutan adalah seperti kembar yang bersatu, yang mana bila dipisahkan, maka akan mati. Satu pertanyaan penting sebagai pembuka. Ada yang mengatakan karena Yesus sudah menebus kita dan dengan melalui kasih karunia itu kita diselamatkan. Jadi kita tidak perlu lagi menurut hukum atau dibebaskan untuk menurut hukum atau tidak. Karena kalau kita menurut hukum akan buat kita menjadi diselamatkan karena menurut hukum atau legalisme. Benarkah demikian? Yohanes 8 ayat 31, 32 dan 34. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mazmur 119 ayat 44 dan 45, aku hendak berpegang pada Taurat-Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Dari ayat-ayat tadi kita bisa lihat bahwa Yesus menginginkan kita tetap menurut hukum Tuhan melalui tetap dalam firman-Nya. Karena pelanggaran hukum Allah adalah dosa. Ini tercatat dalam 1 Yohanes 3:4. Dan kita akan menjadi hamba dosa bila kita tidak menurut hukum Tuhan. Benar, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi untuk supaya kasih karunia itu tetap kita miliki, maka kita harus menjaga diri kita untuk tidak berdosa dengan tidak melanggar hukum Tuhan. Jadi kasih karunia sebagai janji keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita yang menerima Dia sebagai juru selamat kita. Menurut hukum Tuhan itu sebagai respon kita untuk menerimanya dengan menjaga diri kita tetap bersih dari dosa. Jadi kedua hal ini harus ada dalam diri kita supaya kita dapat selamat. Inilah penurutan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mengatakan kita bebas menurut hukum atau tidak, maka itu bertentangan dengan Alkitab. Karena kebebasan yang benar adalah kebebasan dari dosa. Ini dicatat dalam Roma 6 ayat 18. Dan itu hanya dapat datang dari penurutan. Sebagai contoh, warga negara yang menurut hukum mendapat kebebasan. Mereka yang tidak menurut hukum akan ditangkap dan kehilangan kebebasan mereka. Kebebasan tanpa penurutan adalah kebebasan yang salah. Karena kebebasan tanpa penurutan ini melakukan apa yang dia suka, yang dapat membawa kepada anarkis.
Sedangkan kebebasan Kristen yang benar adalah kebebasan yang menurut hukum. Ketidakmenurutan selalu mencelakai seseorang dan menuntun kepada perhambaan yang kejam dari iblis. Ada satu pertanyaan yang menarik di sini. Bila Tuhan meminta sesuatu seperti yang Dia tuliskan dalam Alkitab, namun banyak orang menentang untuk kita melakukannya karena tidak setuju, apakah kita menurut walaupun kita tidak mengerti apa yang Dia minta? Yesaya 42:16, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Mazmur 118:8, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 16:11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bila mana Dia meminta kepada kita untuk percaya dan menerima apapun yang Dia nyatakan, kita harus terima walaupun kita kadang tidak mengerti. Karena apa yang Dia nyatakan pastilah kebenaran dan itu yang terbaik untuk kita. Walaupun kita saat itu belum mengerti, kita harus lebih menurut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena jangkauan kuasa Tuhan melebihi akal pikiran manusia. Anak yang baik akan tetap menurut kepada orang tua walaupun perintah dari mereka kadang dia tidak mengerti. Iman yang sederhana dan percaya kepada Tuhan akan menyebabkan kita percaya bahwa Dia mengetahui kebenaran itu dan yang terbaik untuk kita, dan tidak mungkin Dia membawa kita ke jalan yang salah. Adalah kebodohan kita dalam ketidaktahuan kita tidak percaya pimpinan Tuhan walaupun kita tidak mengerti sepenuhnya alasan-alasannya. Pada akhirnya kita akan mengetahui jalan Tuhan itu setelah kita melaluinya. Apa yang terjadi kepada mereka yang berpikir dia menurut dengan benar, ternyata dia salah. Yohanes 10 ayat 16 dan 27. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan melihat isi manusia. Dia akan memanggil mereka dan akan menuntun mereka ke jalan yang benar dengan caranya yang ajaib. Domba-dombanya yang benar akan mendengarkan suaranya dan mengikut Dia. Nah sekarang apa yang terjadi kepada mereka kalau mereka terus berpikir bahwa mereka telah diselamatkan? Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hendaknya kita benar-benar harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita benar-benar dituntun oleh Tuhan. Karena ayat tadi jelas menyatakan bahwa walaupun kita melihat banyak orang yang dapat bernubuat, bahkan mengusir setan dan melakukan keajaiban lainnya dalam nama Yesus, belum tentu mereka akan selamat. Karena setan pun bisa menipu kita dengan memberikan hal tersebut kepada mereka. Kemampuan atau kuasa mujizat yang dilakukan seseorang tidak serta-merta menjadikan dia pasti diselamatkan. Karena Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang betul-betul mendengar panggilan Tuhan dan mengikuti Dia dan melakukan kehendak Bapanya di surga yang pasti diselamatkan. Bila tidak, keajaiban yang mereka lakukan bukan dengan kuasa dan kehendak Tuhan, tapi dengan kuasa dan kehendak setan. Mereka akan hilang atau binasa karena mereka melakukan kehendak dari setan.
Mereka yang menolak terang firman Tuhan yang benar dan tidak menurut perintah Tuhan akan berakhir dengan percaya kepada kebohongan yang mereka anggap benar melalui kuasa-kuasa keajaiban yang mereka dapat lakukan. Dan mereka berpikir bahwa mereka selamat, ternyata mereka binasa. Apakah giat dan sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan serta tulus hati tidak cukup untuk dibenarkan tanpa penurutan? Di dalam Kisah 22 ayat 3 dan 4. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus sebelum bertemu Yesus adalah orang yang tulus hati dan giat bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Namun dia tidak melihat dan mengenal kebenaran Tuhan itu, sehingga dia menganiaya umat Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari kesalahannya. Bahkan dia mengatakan, akulah orang yang paling berdosa. Ketulusan hati dan giat bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan belum cukup untuk diselamatkan. Namun pengenalan akan Yesus dan melakukan kehendaknya adalah hal yang penting untuk dilakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita tak berdiam diri setelah mengetahui kebenaran Tuhan yang telah dinyatakan dalam Alkitab? Pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Kita telah menyelesaikan seri kedua yang berjudul Kehidupan Kita dan Hukum Tuhan, di mana kita telah belajar bersama mulai dari asal-usul dosa, setan, dan neraka, kemana orang mati pergi, hukum Tuhan, hari perbaktian Tuhan, dan penurutan hukum Tuhan. Bila mana ada di antara saudara-saudara ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen, maka kami dengan pertolongan Tuhan akan berusaha menjawabnya. Selanjutnya kita akan memasuki seri yang ketiga yang berjudul Nasihat Tuhan untuk Kehidupan Kita Sehari-hari. Judul pembahasan pertama dalam seri ini adalah Rencana Kesehatan Allah bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.